Halo Erimanian, ketemu lagi di acara Ngorbit, ngobrol seputar IT, episode ke-5. Episode kali ini gua sebagai host ya di Ngorbit ke-5. Nah, bagi teman-teman sebenarnya kalau udah pantengin IG Enigma sama ngelihat Instagram Takeover ya, program baru dari Enigma Camp sebenarnya sudah nggak asing sama gua gitu ya. Nah, di sini gua nggak sendiri ya, dan teman-teman ketahui juga Ngorbit ke-5 kita ini akan membahas hal yang menarik. Ya, seperti apa nantinya akan kita bahas dengan narasumber kita. Di sini ada narasumber kita, salah satu trainer juga di Enigma Camp. Silakan, mungkin bisa kenalkan diri ya. Ya, halo semuanya, perkenalkan gua Fadli dan di Enigma gua sebagai trainer juga. Dan pada Ngorbit kelima ini gua akan mengisi sebagai narasumber, teman-teman. Tapi belum dibahas nih topiknya apa nih ya. Ya kan? Belum. Ya, biar makin penasaran nanti kita akan spill sedikit ya. Nah, tapi sebelum itu teman-teman, kalau teman-teman perhatikan Ngorbit ini kan akan terus berlanjut ya. Ini sekarang udah episode ke-5. Jadi nanti kalau misalkan ada next episode, teman-teman bisa nulis di kolom komentar. Kira-kira kita mau bahas apa? Kita mau bahas apa lagi nih hal yang menarik? Ya. Karena kalau kita lihat ini ya, penonton dari Ngorbit-Ngorbit sebelumnya itu sangat antusias ya. Karena memang Ngorbit ini khusus untuk teknologi ya yang kita bahas. Ya, Termasuk seputar IT ya. hari ini. Hari ini kita akan bahas bahasa pemrograman ya. Ya. Bukan bahasa yang lain. Nah, bahasa pemrogramannya apa? Yaitu bahasa Go. Ya, teman-teman mungkin yang sudah pernah mendengar Go sudah tidak asing lah. Tapi teman-teman yang belum pernah sama sekali mendengar Go itu apa, nanti akan dijelaskan lebih lanjut sama narasumber kita pada podcast kali ini. Bukan begitu, Fadli? Betul sekali, Kak Jution. Tapi gua mau nanya nih, kenapa Boleh. pakai Go untuk episode kali ini? Kenapa pakai Go? Sebenarnya ini akan dibahas ya nanti, mungkin nanti gua ada slide presentasi. Jadi ada slide di situ akan gua kasih reasonnya kenapa menggunakan Go, kenapa sih gak pakai bahasa lain ya. Dan memang ya gue sampaikan sekarang Go itu lagi banyak diadopsi oleh beberapa perusahaan besar gitu. Seperti itu. Nah, mungkin nanti lebih detailnya akan disampaikan ya setelah masuk slide. Biar penasaran juga kali ya. Iya. Tapi kan nggak cuman ngoding Go doang ya. Topik kali ini kalau kita lihat dia mengintegrasikan dengan Google Spreadsheet. Betul. Kita tahu ya Google Spreadsheet itu kan sebenarnya sama kayak Excel ya. Tapi menariknya di topik ini kita akan mengintegrasikan nih antara Golang sama Google Spreadsheet. Nah, akan jadi seperti apa? Gue juga penasaran nih seperti apa nantinya. Nanti kita akan coba mendengarkan penjelasan dari narasumber kita kali ini. Kita langsung aja kali Kak Fadli. Ini udah nggak sabar menyaksikan bagaimana mengintegrasikan Google Spreadsheet dengan Golang. Dipersilakan. Oke, thank you Kak Jution. Ya, di sini gua sudah menyediakan sebuah slide ya agar teman-teman pun ya bisa melihat poin-poin yang akan kita sampaikan itu apa aja. So, kita coba lihat ya. Kayak di sini sudah ada judul ya besar banget nih, mengintegrasikan Go dengan Google Spreadsheet ya. Nah, oke. Nah, topik yang akan kita bahas pada Ngorbit kali ini ya, kita akan membahas terkait topiknya, kenapa kita pakai topik ini, lalu kenapa menggunakan bahasa Go, kemudian bagaimana cara mengintegrasikannya, lalu tools dan teknologinya apa aja yang digunakan, kemudian kita akan lanjut hands on. Hands on ini berarti ngoding langsung ya? Ngoding langsung, ya. Lebih ke teknikal banget ya, gimana caranya kita menggunakan si API tersebut ya, nanti akan dijelaskan lebih detail di next slide ya. Oke, kita lanjut lagi. Ya. Topik ya. Integrasi antara Google Sheet dengan dan bahasa pemrograman Golang ya. Nah, ini ini mungkin akan bermanfaat ya, atau bisa aja ketika teman-teman punya sebuah sheet di mana data-data tersebut itu akan digunakan atau sebagai
dokumen untuk report ya. Nah, itu kan biasanya kita punya aplikasi ya. Kita punya aplikasi, lalu gimana caranya si aplikasi tersebut bisa otomatis masuk ke sheet yang kita gunakan gitu. Oh, berarti kita nggak perlu buka Google Sheet lagi, maksudnya gitu ya? Betul sekali. Jadi kita gak perlu buka Google Spreadsheet-nya gitu secara manual ya. Karena kita maunya itu dari aplikasi yang sudah dibuat dari perusahaan kita misalkan ya. Nah, itu akan otomatis masuk ke spreadsheet yang kita punya. Yang Oke. sebelumnya masih manual mungkin ya. Nah, karena kita udah punya aplikasinya, sehingga nanti tidak perlu repot-repot lah intinya buka manual gitu ya. Oke. Ya mungkin aja kita lagi WFH gitu kan. Terus kebetulan kita malas tuh buka Google Spreadsheet ya. Google Spreadsheet-nya gue maunya lewat aplikasi aja gitu ya. Ketika register sebuah data dari aplikasi A, nah itu akan masuk secara otomatis gitu kan. Ya itu gimana caranya bisa bisa berintegrasi antara dua dua teknologi itu gitu ya. Itu nanti ada caranya. Go dengan spreadsheet ya. Go dengan spreadsheet ya. Oke, kemudian harusnya sih aman ya ini. Jadi kita bisa mengubah ya, mengambil, menghapus, intinya manajemen data ya. Create data atau membaca data dari spreadsheet-nya ya, atau kita ingin mengeditnya ya. Ya, itu nanti akan kita coba. Oke, kita next. Nah, di sini baru nih masuk ya, yang mungkin Kenapa tadi Go? ya betul. Tadi kan sempat mention sebentar ya di pembukaan. Kenapa kita menggunakan bahasa Go? Ini poin-poinnya ada 3 ya. Mungkin teman-teman langsung bisa lihat di sini ada easy to learn, execution time, kemudian portability-nya. Mungkin dari artikel lain pasti lebih banyak ya alasan-alasan kenapa Go itu sekarang lebih banyak digunakan oleh beberapa perusahaan ya. Nah, hal yang mungkin ini yang pertama itu easy to learn. Easy to learn ini sebenarnya sih nggak semua orang bisa berasumsi bahwa Golang itu mudah untuk dipelajari ya. Mungkin ini lebih ke yang udah berpengalaman tahu Golang lalu dia mengatakan Golang itu lebih mudah dipelajari dibandingkan dengan bahasa lain gitu ya. Bukan maksudnya belajarnya lebih gampang ya, kalau belajar ngoding sama aja ya. Nah, cuman kalau kita coba compare dengan bahasa lain, Golang itu lebih fleksibel ya dibanding dengan bahasa lain ya. Oke. Oh, berarti sebelumnya udah pernah selain Golang juga ya, Kak Fadli ya di Enigma ya. Ya, Makanya bisa mungkin menyimpulkan Go ini mudah berarti ya. Mudah betul. bukan berarti bagi pemula baru belajar tuh mudah ya. Berarti bukan Enggak, itu ya bukan. maksudnya ya. Berarti Ya, mudah kalau misalkan udah paham bahasa ya. pemrograman, Hmm, masuk ke Golang itu nggak terlalu ya. sulit ya. Tapi kalau berarti Hmm. kalau benar-benar belum pernah sama sekali tahu pemrograman berarti akan sulit dong. Enggak juga sih. Jadi kalau kita mau milih ya, ada beberapa opsi. Misalkan gue mau belajar Java atau JavaScript atau Golang gitu ya. Ya gue sih proper mending Golang gitu. Oke. Ya karena pertama ya JavaScript kita tahu lah. Ya agak ngeri ya bahasanya, mungkin bisa dikatakan dalam tanda kutip tuh agak liar gitu ya. Waduh, Kayak gitu. liar ya. Tahu tuh Liar. liar-liar itu ya. Karena dia untype ya, jadi gak kelihatan gitu ya. Setiap tipe data itu gak bisa kita pastikan. Oke, berarti memang kenapa pilih gue ya seperti itu ya. Ya, kemudian si Go sendiri kan kalau kita bandingkan dengan Java, dia sama-sama type programming ya. Ya salah satu contohnya ketika pembuatan kita mau bikin variabel kan kita bisa tentukan tuh dari awal itu udah konsisten. Kalau kita initiate string String, harus berarti string lebih ke misalnya. tipe data ya. Tipe datanya. Nah, ini hampir mirip seperti Java, namun tidak ada struktur OP-nya gitu di Golang itu ya. Sama seperti Java tapi tidak Ya, OP ya. ya itu salah satunya yang mungkin secara teknikal seperti itu. Nah, kemudian dari dokumentasinya juga sudah jelas untuk Golang itu sendiri ya. Karena memang ya salah satunya untuk membantu pemula terkait memahami bahasa tersebut ya. Oke, kemudian yang kedua ada execution time. Nah, ini Golang itu salah satu bahasa yang memang sangat cepat proses eksekusinya. Berarti saat di running maksudnya ya. Running Betul, dijalankan ya. kayak Ya, kompilasi kodenya lebih kompilasi cepat. kode. Ya. eh jadi ketika dikonversi ke kode mesin,
ketika kita konversi dengan kode mesin, si Golang ini lebih cepat langkah interpretasinya ya, yang membuat bahasa Golang ini cepat ya ketika execution time-nya, karena di dalamnya kita terdapat yang namanya ada yang namanya goroutine, kemudian efisiensi memorinya ya. Kita tahu kalau secara teknikal kan biasa kalau ngoding Golang itu kalau ada variabel yang kepake biasanya kan itu udah ada warning dari sana ya. Iya. Ya, dia udah ditolak tuh. Tapi biar tahu execution time-nya ini cepat, berarti kita harus tahu bahasa pemrograman yang lain dulu dong berarti ya. Ya, Ya kita kan? bisa Karena biar membandingkannya bisa dulu. meng-compare kan. Betul. Kalau cuman tahu satu bahasa ya gimana kita Ya. meng-compare bahwa si Golang ini cepat ya waktu execute-nya. Ya. Jadi gitu ya, execution time poinnya itu karena memang di dalamnya terdapat sebuah goroutine ya, concurrency-nya itu ya. Oh, apalagi tuh? Oke itu mungkin ada materi lain itu. Oke. Materinya di mana? Mungkin lebih advance kali ya kalau Ya, goroutine ya. ya betul. Karena ini masih Hmm. untuk pemula lah ya, pemula Untuk ke tengah-tengah lah ya. Ya. Kemudian kedua tuh dari manajemen memori ya, itu yang membuat dia lebih cepat dibanding bahasa Manajemen lain. memori. Nah, yang terakhir portability ya. Ya, portability. Gini aja, mungkin sederhananya itu, jadi ketika kita mau menjalankan atau ngerunning sebuah Golang ya, aplikasi Golang, nah itu kita tidak memerlukan sebuah teknologi lain untuk menjalankan si Golang tersebut. Jadi ketika kita mau nge-build source code kita, itu dia akan mengikuti operasi sistem yang kita gunakan. Tergantung laptop yang dipakai berarti. Betul sekali. Tapi bisa nggak kalau misalkan laptop yang dipakai nih misalkan Apple nih, tapi pengen dipakai nanti di Windows, bisa juga berarti? Bisa aja, bisa, karena dia kan berarti lebih bisa fleksibel. fleksibel juga ya. Berarti Iya. bisa ditentukan ya. Bisa Mau ditentukan. dipakai di OS apa. Nanti ada Tapi kalau secara default dia ngikutin OS kita. yang dipakai. Ya, Menarik sih, menarik gitu. ya. Contoh lain mungkin kayak Java, itu biasanya Java itu butuh JVM ya misalnya. Iya. Ya, JDK gitu ya. JDK, Jadi betul, ya. ada beberapa yang harus diinstal dulu. Tapi kalau Golang ini nggak perlu ya. Nggak perlu. Jadi udah di build, udah tinggal pakai gitu ya. Pakai. Jadi ada opsi kita mau nge-build ke OS apa nih gitu. Nah, defaultnya dia ngikutin dari bawaan laptop kita. Kalau mau Mantap. ke OS Mac atau Windows ya bisa diatur. Begitu ya. Oke, ini kenapa Go, kemudian kita next lagi ya, ini ada beberapa step terkait cara mengintegrasikan Golang dengan spreadsheet Google kita ya. Ada 5 step. Iya. Oke, 5 langkah ya untuk Ada 5 mengintegrasikan. langkah. Bagaimana cara mengintegrasikannya? Jadi ini ada beberapa langkah gimana caranya gitu biar Golang kita itu bisa terhubung dengan Google Spreadsheet kita. Di sini ada 5 ya. Ada 5 step, 5 betul step. sekali. Step 1 sampai step 5. Ya, step 1 ya create project Golang ya harus dong. Karena kita kan nanti mau ngoding Golang Ya, harus create projectnya bahasa dulu. Golang yang dibuat ya berarti. Betul sekali Kak Jutian. Kemudian step kedua kita registrasi Google APIs-nya. Jadi APIs untuk integrasi Go dengan Google Spreadsheet-nya. Kita harus mendaftarkan sebuah service account nanti namanya ya, seperti itu. Lalu kemudian yang ketiga ini get API keys. Jadi setelah kita registrasi API ya, maka nanti kita akan mendapatkan beberapa keys di dalamnya ya. Nanti biasanya dapat sebuah file JSON ya. Oh, itu harus ditaruh berarti ya di Go-nya ya. Karena itu kredensialnya agar kita bisa dikenali oleh si Google Ya, karena API. ya perantara ya berarti ya, Google ya. API itu perantara buat ngubungin antara Golang sama Google Spreadsheet. Betul sekali. Kemudian step keempat build code ya. Kita nge-build code tersebut, lalu kemudian kita eksekusi kodenya. Si kodenya ya. Betul sekali. Oh, berarti ya benar ya. Kayak kita bisa melakukan CRUD ya. CRUD ya. Read, update, delete. Jadi yang belum langsung tahu ke CRUD Google apa? Spreadsheet ya. Read, update, delete. Betul. Wah, sekali. menarik nih. Menarik Jadi sekali kita ini. nggak perlu buka Google Spreadsheet dulu. Kita langsung lihat aplikasi Golang ya. Ini kita execute programnya langsung masuk ya ke Google Spreadsheet. Iya, betul. Tapi harusnya kalau lebih menarik lagi pakai front end ya. Kalau ini kan masih Golang kan back end kan ya. Ya betul ya. Ya harusnya kalau lebih cakep lagi pakai front end. Pakai front end-nya karena sama aja kayak Google Spreadsheet itu kayak database-nya berarti ya. Database-nya betul. Harusnya nanti ya kalau memang ada ngorbit episode kedepannya kita bisa coba. Ya makanya jangan lupa ditulis di kolom komentar ya. Ya betul sekali. Apakah ini akan
lanjut atau lanjut ya. pengen bahas yang lain juga nggak apa-apa Ya, sih sebenarnya. tuh. Oke, kemudian kita next lagi ya. Tools Nah, dan untuk teknologi. tools dan teknologinya ini nggak terlalu banyak juga teman-teman Cukup ya. 3 berarti ya. Cukup 3 aja. Golang, Google Golang, Google API API sama Google sama Spreadsheet-nya. Google Spreadsheet-nya ya. Oh, berarti cukup mudah harusnya ya. Mudah Yang ini penting punya akun Google ya, punya akun Google, sama mau apa belajar Golang ya. belajar Golang, ya. Jadi cukup lah, ini nggak terlalu ribet sih. Kalian paham cara menggunakan Google ya, paham cara ngoding Golang ya. Itu fundamental pun harusnya bisa sih ini ngikutin ya. Kemudian kita buka spreadsheet-nya ya. Seperti itu. Oke. Nah, ini yang ditunggu nih kayak ini. Oh Hands ya, ini on-nya. udah Nah, praktek berarti ya. live code ya berarti ya. Live code ya. Kita buat dari yang sederhana aja dulu ya. Sederhana. Ya. Maksudnya Jadi gimana sederhana itu? jadi biasanya kan kita ngoding Golang itu pakai yang udah ada struktur clean arsitekturnya ya. Oh, kita nggak sampai situ berarti. Enggak, ya. Ya, karena kalau sampai situ kayaknya lama ya. Ya, waktunya mungkin akan sedikit lama. Karena harus pahamin dulu juga kan struktur code-nya seperti apa gitu Iya, ya. Baru betul sekali. mulai apa ngodingnya. Berarti yang untuk episode ini kita sederhana ya, simple berarti ya. Simple. Cukup satu file itu bisa berarti ya. Ya, kita mungkin satu file aja. Ya, intinya kita mau dapat koneksi ke si Ya, yang penting Google-nya. bisa dulu kali ya kita lakukan integrasi Hmm. ya. Nanti kan kedepannya masih bisa di refactor ya Ya, code-nya. betul sekali. Tapi Oke. kalau teman-teman pengen nerusin code-nya nih gimana? Bisa nggak? Bisa aja, nanti gue coba publish aja ke GitHub ya. Oh, kita. Berarti teman-teman yang nonton nanti bisa clone aja ya. Nanti bisa ditaruh di deskripsi ya, deskripsi podcast kita. Teman-teman bisa download, clone, bisa terusin nih. Tapi tentunya pakai akun Google teman-teman gitu ya. Ya. Bukan pakai akun Google-nya Kak Fadli. Bahaya kalau kita kasih karena itu juga kredensial yang sangat ya. penting ya. Nah, untuk catatan juga tuh bagi teman-teman, kalau hal-hal seperti tadi tuh yang kayak tadi kredensial dan macam-macam lah ya, nggak cuma kredensial itu sebenarnya harus di keep ya. Ya. Apalagi kalau teman-teman contoh nih misalkan teman-teman ngoding terus ada key kayak tadi tuh, key yang berhubungan dengan Google atau apapun itu, teman-teman di-upload ke GitHub ya. Nah, itu sangat bahaya ya. Ya. Betul. Itu harus hati-hati. Kalau bisa ignore ya. Karena kan di GitHub itu kan ada Git ignore ya. Jadi teman-teman bisa nge-ignore supaya ya itu cukup di laptop kita aja ya yang tahu. Jadi kalau orang lain juga ya pakai punya mereka gitu, bukan pakai punya kita. Gitu ya. Betul. Nanti kita akan coba. Jadi nanti kita punya key ya. Key itu nggak boleh di-publish gitu ya intinya. Oke, langsung aja kali ya Kak Fadli. Langsung aja ya. Biar nggak penasaran nih teman-teman yang nonton nanti. Oke. Berarti kita coba step pertama ini itu dari awal ya. Dari awal, dari benar-benar kosongan nih ya. Wah, mantap nih. Jadi benar-benar berarti kita nggak ngejelasin dulu ya gimana cara buat variabel berarti. Sekali. Nggak perlu ya? Nggak perlu. Nggak perlu. Lama lagi Mas itu. Oke. Oke. Ini udah dibuat ya projectnya, namanya Golang Spreadsheet. Jadi intinya ini gue buat folder kosong, lalu dibuka menggunakan Visual Studio Code ya. Jadi baru itu aja, belum ada apapun. Oh, masih belum ngapain karena memang baru dibuat aja, baru dibuka ya. Ya. Oke. Pertama berarti kita harus menginisiasi Go-mode-nya dulu ya, modulnya dulu, oke? Hal yang pertama dilakukan ya, kalau misalkan teman-teman membuat project Golang, harus menginisiat dulu ya projectnya, menggunakan Go-mode. Oke, di terminal ya. Betul. Kita coba ya. Go-mode init gitu ya. Golang. Oke, ini namingnya salah ya, nama foldernya, kayak gak apa-apa. Oke, kita udah inisiasi modulnya. Jadi untuk apa? Untuk mengikuti hands-on ini atau kode ini ya. Jadi diharapkan teman-teman sudah memahami basic atau fundamental dari bahasa Golang gitu Kak Jution ya. Jadi gue gak akan menjelaskan apa itu variable, apa itu sebuah function, apa itu struct ya. Jadi itu mungkin akan saya keep aja. Kita akan lebih fokus ke cara integrasinya, mengkoneksikannya ya dari si Google API tadi gitu.
Oke, ini kita bikin sebuah modul, kemudian kita akan coba ini kekecilan nggak ya? Kecilan. Go mode, Kayaknya sorry, sih kekecilan sih kayaknya. Bisa digedein gedein kali ya kapan li. bisa. Oke, seperti ini ya. Nah, ini udah pas lah. Oke, kemudian kita akan coba buat sebuah file baru. Kita akan membuat sebuah entry point mungkin ya itu sebutnya. Jadi satu project itu pasti Harus ada maksimal ya. main goal. Betul. Tapi kalau nggak main juga bisa berarti ya. Nama Kalau filenya. nggak main, Nama filenya. oh ya, Bisa ya. nama file Berarti yang penting itu sebenarnya si function ini berarti. betul. Yang terpenting dua ini nih. Satu package harus main, kemudian function main ya. Lah untuk naming file itu tidak dipermasalahkan. Mau index kah ya, mau app.go silakan. Kita coba cek dulu aja kali ya. Kita cek fmt Finland apakah berjalan gitu ya. Hello world gitu Hello ya. world. Ya, bahasa semua pemrograman ya. Ya. Pasti hello world gitu. Lalu kita run goran ya. Oke, udah berhasil harusnya. Keluar hello world ya. Sama Betul. kayak yang di code-nya. Ya. Iya, cepet ya. Tinggal Cepat. goran titik. Apa itu goran titik? Goran titik itu ya kita mau jadi kalau mau menjalankan atau mengeksekusi sebuah source code Golang itu kita harus memanggil keyword namanya go, lalu ada keyword lagi run, spasi kemudian kita arahkan di mana posisi main atau package main itu berada gitu ya. Oke, sorry tadi ada typo dikit ya. Jadi sebenarnya kita bisa langsung Goran panggil main go. nama filenya seperti itu. Ya, sama aja ya. Ya, sama aja. Oke, berarti kita sudah masuk ke step kedua ya harusnya. Step Tadi kedua untuk pertama, register ke Google API. ya, betul. Ya, sebenarnya ini tinggal kita search aja. Tulis aja Google Console gitu ya. Seperti ini. Nah, ini sudah ada di urutan pertama ya. Tinggal masuk ke dalam Google Cloud Console. Oke. Nah, mungkin untuk tampilannya harusnya sih sama. Tapi sebenarnya intinya silakan teman-teman bisa lihat ya di bagian atas kiri ini ada sebuah drop down. Nah, ini tinggal masuk aja ya, kita klik lalu kalau saya ini udah ada ya. Jadi ini gua udah buat sebelumnya. Kalau teman-teman belum pernah sama sekali masuk ke Itu masih kosong ya domain ini harusnya. ya masih kosong harusnya. Jadi kita harus buat project dulu kali ya. Ya, jadi intinya silakan create project baru ya. Kita buat project baru di sini. Nah, untuk nama projectnya bebas ya. Akan ngorbit 5 seperti itu. Kita coba create ya. Oke, kita tunggu. Nah, ini kita sudah buat project baru. Kalau kita coba lihat lagi, nah sekarang udah Orbit bertambah 5 sama itu ya. ya. Project Yang yang pertama kan tadi ya sudah ada. HRIS ya. Kemudian kita sudah buat baru lagi ngorbit -5 ya. Kita klik ya. Kita klik Nah, ya. berarti ini udah masuk ke orbit kelima. Betul sekali ya. Kemudian setelah itu kita akan membuat sebuah service account-nya ya. Nah, service account ini nanti akan digunakan untuk mendapatkan kredensialnya, keys yang memang nanti akan digunakan di Golang kita ya. Jadi silakan teman-teman masuk ke AMN admin ya harusnya, kemudian masuk ke service account di sini. Oke. Jadi tadi kalau gua ulangi lagi, sidebar, lalu kemudian ada service account namanya ya. Nah, di sini seperti ini tampilannya. Jadi service account ini dimiliki oleh si project ngorbit -5 ya. Lalu silakan teman-teman bisa buat project baru ya. Service account baru. Oke. Nah, di sini nama akunnya bebas. Misalkan kita buat Golang spreadsheet gitu mungkin ya. Bisa kalau bingung mungkin bisa ngikutin nama projectnya aja kali ya. Ya, kalau bingung bisa ngikutin nama project. Ya, contoh di sini gua kasih nama Golang spreadsheet ngorbit 5 misalnya gitu ya. Karena ini akan bisa banyak kan service ya. Jadi Ya. lebih spesifik ke projectnya kali ya. Projectnya, ya. Kalau Golang spreadsheet ya Golang spreadsheet gitu. Biar nggak bingung Betul. aja kali ya Betul. tujuannya.
Seperti itu, kita coba next lagi. Oke. Oh, itu gak Oh, perlu ya, sorry. Tadi itu langsung ya. sebenarnya gak perlu di next ya teman-teman. Jadi kalau kita coba scroll ke bawah, di sini udah ada button done ya. Oh, langsung di Jadi done aja. langsung di done aja. Jadi setelah kita tadi masukin namingnya, langsung aja di done. Karena itu opsional juga ya. Itu opsional, Hmm. jadi gak wajib. Oke, nah ini sudah Jadi ya, jadi sebuah service account baru. Kemudian kita akan masuk ke dalam service account-nya. caranya tinggal diklik di Diklik servis ya. aja, ya betul. Oke, lalu kita akan masuk ke bagian Key. key, ya. Lalu ada drop down add key ya di sini. Oh, Add stepnya berarti keys. kita masuk tadi ya. Ya, Masih ke detail tadi, detail ya ya. betul. Masuk ke Detail detail. langsung ke keys ya, tab yang Keys keys. ya. Jadi ada Masih navbar namanya kosong berarti ya. keys. Saya teman-teman juga sama ya kalau Sama. kalau nyobain berarti juga masih kosong Ya, harusnya. masih sama. Kita add key aja. Lalu kita create new Create key new. ya. Nah, di sini ada dua pilihan. Untuk sekarang mungkin gua coba karena memang rekomendasinya Key pun tabnya JSON ya. JSON ya. Coba pakai JSON aja. Tinggal create ya, pilihannya udah default langsung ke JSON. Lalu di sini sudah ada Oh, langsung ke download langsung otomatis otomatis ke ya. download ya. Ya. Nah, berarti key itu Oke. yang harus ada berarti ya. Yang makanya tadi Betul. step yang ketiga ya tadi kalau nggak salah Step ya. ketiga. Berarti kita Iya, nge-get betul key-nya. sekali. Jadi tadi di step 3 ya. Jadi nih. Oke, ini tadi sudah terdownload ya harusnya. Jadi sebenarnya kalau sudah terdownload sudah masuk ke file explorer kita di laptop ya. Ini gue coba scroll. Nah, Oh, misalkan di itu ya sini ngorbit 5 itu ya ya, JSON itu ya. betul sekali ini ngorbit -5 kemudian extensionnya .json gitu ya. Nah, itu rahasia ya. Rahasia. Jadi ini kalau kita buka kan nanti kelihatan sama teman-teman yang lain gitu ya. Jadi nanti sebenarnya ini di copy aja dalamnya ya. Kemudian kita masukkan ke dalam project kita. Nah, kayak ini kita sudah dapat si key-nya. Step kemudian ya, kita akan membuat sebuah kodenya dulu ya. Jadi gimana gimana sih cara membuat script agar si golang kita bisa terintegrasi dengan Google Spreadsheet ya. Oke, seperti itu. Nah, di sini sebenarnya ini kodenya tidak begitu banyak ya Kak Jution. Jadi sedikit Dan satu file doang ya. satu file pun, dan juga ini gak terlalu gak sampai ratusan line gak ya. Jadi yang pertama itu hal yang pertama kita harus mendownload sebuah library dari luar Kak Jution. Oh iya. Kita gak bisa pure hanya menggunakan native Golang aja ya. Kita akan memanfaatkan library lain. Oke, yang pertama itu kita akan mendownload atau menggunakan library si Golang API-nya ya. Jadi ada dua sebenarnya. Yang pertama itu Golang API ya. Jadi GoGet ya gitu ya, GoGet Goget Google. untuk mendapatkan library ya yang Betul. dibutuhkan. Ya. Golang.org kemudian API lalu option gitu ya. Harusnya ini juga wajib ya, ada ya. Karena kita kan pengen mengintegrasikan ke Google ya. Berarti ini harus Ya, ada. harus. Oke. Kemudian GoGet kemudian google.go ya, ini yang kedua ya. Tadi pertama untuk option API-nya. Kemudian di sini kita akan mendownload satu lagi API backslash sheets gitu ya. Kita ambil versi 4 ya di sini. Oke. Ada dua ya. Tadi yang pertama itu GoGet Golang google.golang org backslash API backslash option. Lalu kemudian ada GoGet google.golang.org API sheets backslash version v4 ya. Nah, kita sudah mendapatkan library-nya. Sekarang kita akan mencoba inisiasi sebuah function atau method ya untuk mendapatkan service dari si Golang API-nya gitu ya. Nah, kita coba buat. Pertama berarti ada fungsi untuk registrasi atau mengambil koneksi servisnya ya, disebutnya gitu ya. Jadi misalkan kita bungkus ke dalam fungsi dengan nama get service gitu ya, misalkan ya yang namanya get service. Bisa bebas ya. Ya, bebas namanya. Nah, ini untuk returnnya tipe datanya itu adalah
pointer sheets ya. Kita ambil sheets, nah ini udah ada. Lalu service, nah udah ada. Oke, ini harusnya sih cukup satu aja ya, jadi gak perlu dua. Ini karena Cukup extensionnya. ya, cukup Google golang org/aps Ya, sheet v4. Oh, berarti udah versi 4 ya. udah versi 4 ya terbarunya. Kemudian kita akan memanggil sebuah fungsi yang namanya new service. Itu kita ambil dari library dengan nama sheets tadi ya. Jadi dalam sheets, nah di sini ada yang namanya new service. New service. New service ini nantinya akan kita manfaatkan sebagai perantara untuk melakukan append ya, atau mengambil data dari sheetnya ya, atau mungkin kita mau menghapus dan lain-lain begitu ya. Nah, new service ini kita membutuhkan dua argumen atau dua argumen ya. Konteks dan Konteks dan client juga option. client option ya. Oke. Konteksnya itu kita ambil dari bawaan Golang sendiri, yaitu si konteks backgroundnya. Kemudian untuk option, nah ini option tuh harusnya udah di-download ya library-nya tadi. Ini optionnya gitu ya. Option ini isinya itu untuk mengambil kredensial yang kita yang kita akan daftarkan gitu ya. Kredensialnya itu apa? Yang tadi Oke. ke-download tadi berarti. Betul ya. Jadi gini, option dot with credential. Oh, ada harusnya kita ada ambil dua macam ya, ada file sama JSON ya. Ya. Kita ambil yang file karena si JSON-nya itu akan berbentuk file nanti ya. Kita langsung timpa Karena ke dalam dia project file aja. berarti harus ditaruh di project kita berarti ya. Ya, betul. Nah, ini kan dia butuh sebuah butuh sebuah file JSON tadi. File key JSON-nya. Ya. Jadi pertama kita akan coba ngambil key-nya. Ini gue coba buat file baru aja. Jadi namanya gue mau sheet.json gitu ya. Oke, seperti ini. Lalu di dalamnya itu apa isinya? Isinya itu adalah file JSON yang sudah download kita tadi barusan, yang sebelumnya ya. Berarti tinggal di copy paste ya. Jadi ini gue gak dipelatin ya, karena Ya, ini karena rahasia. ya. Oke. Ya, ini sengaja nggak ditampilkan karena rahasia. Nah, kalau teman-teman ikut praktik juga harusnya ya sama ya hal yang dilakukan ya. Jangan sampai orang-orang tahu. Betul sekali. Oke. Berarti kalau di copy sih kelihatan juga dong. Oh ya, kelihatan juga ya. Tapi nggak apa-apa. Itu oke lah ya. Nanti bisa di blur kali ya. Oke, kita coba pasti ke dalam sini. Ini harusnya nggak kelihatan ya. Ini harusnya di blur, ngeblur layarnya. Oke, kemudian kita akan memasukkannya di sini ya. Ada option.with credential ya, yang tadi yang awal. Kita panggil sheet. Ini harusnya ada variabel yang kita terima ya. Kita harus buat variabel tampungannya. Biasanya segini ya, kita lihat. Jadi teman-teman kalau mau di Golang itu kan dia multiple return ya. Ya kita sorot aja new service. Nah, di sini udah ada dua. Ada dua balikan. Betul. Pointer set service sama error. Berarti kita harus taruh dua-duanya ya. Betul, service dan juga errornya gitu ya. Kemudian di sini kita akan coba panggil si file JSON yang sudah kita buat sebelumnya ya. Dengan nama sheet key JSON-nya. Ya betul, string, kemudian kita ambil nama filenya sheet key.json seperti itu ya. JSON. Ya. Oke. Lalu seperti biasa kita coba cek errornya ya. Kalau misalkan dia ada error, kita coba log aja ya. Log fatal format gitu ya. Kita ambil errornya. File to get service %s misalkan ya. Kita ambil error gitu ya. Kita tangkap errornya ya. Betul. Kalau misalkan nggak connect. Kalau misalkan connect, service-nya dapat, ya udah kita return aja si service dan juga ya udah ya, cuma satu soalnya. Jadi kalau kita return errornya berarti di sini kita definisikan dua ya. Ya. Sheets sama error ya, di returnnya. Oke. Seperti itu. Atau simple mungkin ya berarti ya koneksinya. Simple. Jadi cuman kita panggil new service aja sebenarnya. Ya. Yang penting key yang tadi ya yang terpenting ya. Kayak ini baru
mengambil si service tersebut ya. Nah, kalau biar ketahuan, gini aja, kita coba panggil get service-nya. Oh, Kalau buat misalkan terjadi log error, berarti kita ya gagal harusnya mengambil kalau misalkan gagal akan ke cetak ya error cetak ya, failed errornya. to get service. Betul. Oke, kita coba clear dulu. Lalu kita go run ya. Kita coba tunggu dulu. Nah, Aman ya berarti aman ya. ya. Jadi nggak ada log errornya nih. Berarti kita sudah berhasil ngambil service Nggak ada tersebut. log error dan nggak ada log kalau sukses ya, karena dia langsung Betul, nge-return. betul sekali. Nah, kemudian setelah berhasil kita manggil servisnya, berarti kita sudah ada bahan nih, ya. Servis sudah dapat. Nah, sekarang kita tinggal gunakan servis tersebut untuk bisa berkomunikasi dengan sheet yang kita buat, gitu. Oke, berarti mungkin kita coba buat sheetnya aja dulu kali ya. Jadi si sheet tersebut itu harus Satu dipakai akun. satu akun. Jadi kalau kita tadi udah buat service akunnya dengan nama ini misalkan Jution ya, ya berarti nanti kita harus menyimpan sheet tersebut ke dalam akun Jution juga ya. Jadi sebenarnya tinggal di sini sih harusnya udah bisa ya. Sorry. Atau kita coba gini aja. Tab baru. Buat Cari tab Google Sheet ya. baru, kita coba spreadsheet gitu ya. Ya. Nah, ini udah ada. Oke, kita Buat ambil. spreadsheet baru ya. Betul. Nah, ini udah spreadsheet baru ya, dan juga akun Google yang sama ya. Oke. Akun Google yang Dikasih sama. dikasih judul nggak tuh yang spreadsheetnya? Sebenarnya sih ini opsional ya. Jadi kalau mau Tapi dikasih judul boleh. kasih judul aja kali ya. Orbit, Kalau bisa ya kita kasih judul ngorbit misalkan. Tapi teman-teman bisa bebas ya. bebas. Kasih namanya apa. Karena ini kan kayak ya buat penyimpanan aja kan. Penyimpanan data atau gini aja. Misalkan kita ambil ini data student gitu ya misalkan. Oke. Data student. Seperti itu ya. Jadi nanti kalau di kerjaan, wah kita punya sebuah Google Sheet, di dalamnya terdapat data-data student, data-data karyawan dan lain-lain ya. Nah, ini sebenarnya kita buat table number biasanya gitu ya. Ini bikin table seperti teman-teman seperti biasanya ya. Jadi kalau gua buat di sini name, address misalkan dua aja ya, seperti ini. Jadi contohnya kita punya sebuah table di dalam spreadsheet tersebut ya. Ini gua contohkan dari yang sederhana aja. Karena kan fokusnya agar bisa berintegrasi ya, bisa berkomunikasi antara spreadsheet kita dengan Golang ya. Misal kita buat sebuah ROM ya misalkan, sorry. Oke, gak apa-apa gini aja. Yang penting nanti datanya masuk teman-teman. Ya, simpel aja ya. Simpel aja dulu lah. Nomor, nama sama address. Address misalkan ya. Nah, pertama ketika kita misalkan mau nambah data ya Kak Jution, kita mau menambah data. Itu ada metodenya juga. Tapi gue di sini mau memisahkan fungsinya. Jadi ada fungsi untuk ngambil service, kemudian yang kedua itu fungsi untuk untuk menambah data ke si sheet Menambah tersebut. data, insert lah ya, Insertnya. input Nah, data. misalkan di sini input data misalkan gitu ya. Kemudian untuk input data tersebut, nah, di sini kita membutuhkan servisnya karena yang servis yang kita punya itu ada di fungsi luar ya di sini. Maka di dalam input data kita akan define sebuah parameter servisnya seperti ini. Itu ya. Sheet misalkan namanya. Kita ambil yang paling bawah teman-teman. Service gitu ya. Tipe data ini akan menyesuaikan ya yang ada di balikan get service ini teman-teman. Ini sama ya. Tipe datanya. Ini sama, kemudian ini juga sama ya yang bawah get service-nya. Oke, kemudian kita akan membuat data yang mau diinput apa ya. Gue coba hardcode dulu ya, Kak Jution di sini gue coba hardcode aja. Values seperti itu. Misalkan kita mau input sebuah data dengan nama Fadli misalkan ya. Kemudian addressnya misalkan Jakarta seperti itu ya. Itu berarti kita harus membuat sebuah variabel dengan tipe data sheet gitu ya.
Nah, gitu, sheets dot value range. Value range. Nah, kita harus memasukkan dia ke dalam struct dengan nama value range, gitu ya. Lalu di dalam value range itu ada atribut dengan nama values. Nah, ini udah ada Values. autocomplete-nya. Lalu kita masukkan ke dalam slice multidimensi. Ya, dengan tipe datanya kita kasih interface kosong. Berarti bisa menerima apapun ya. Bisa menerima data apapun gitu ya. Nah, sebenarnya sih interface ini bisa kita ganti any biasanya. Jadi itu opsional. Kalau teman-teman mau ganti, kan ini kita ganti pakai any ya. Ini sama aja. Jadi di golong itu interface kosong atau keyword any itu menandakan bahwa dia akan menerima tipe data apapun begitu ya. Contoh kita kasih di sini ada Fadli gitu ya. Kemudian koma ya, di dalamnya itu ada Jakarta gitu ya. Menyesuaikan. Tadi kan ada name kemudian address ya. Jadi Fadli ini akan masuk ke kolom name, kemudian Jakarta ini akan masuk ke dalam kolom Jakarta. Address ini akan masuk ke kolom Jakarta. Jakarta Balik akan dong. masuk ke kolom address ya. Iya. Sorry, belepotan. Kayaknya harus minum dulu nih. Iya. Minum dulu. Minum dulu biar segar-segar. Ini harusnya sih udah aman ya kalau bahan yang mau diinput ke dalam sheet itu ada di dalam tipe data yang namanya value range. Ya. Berarti harus disesuaikan ya sama kolomnya ya. Harus menyesuaikan ya. Nggak boleh kebalik ya. Mm-mm. Fadli di address, Jakarta di name. Betul. Jadi Fadli ini kolom pertama. Fadli ini ya berarti kolom pertamanya. Kemudian Jakarta ini kolom keduanya. Nanti kita punya acuan alamat salesnya ya. Gitu ya. Berarti yang tadi ada nomor kosong ya berarti. Kosong ini. Ya, ini harusnya sih bisa pakai auto increment ya. Oh ya, bisa ya. Kalau kita mau input Jadi di sini otomatis berarti satu ya. satu ya. Sementara satu dulu kali ya. Masih ya di sini. Nah, ini bisa ya. Jadi seperti ini. Contoh kita isi semua kolom aja ya. Nomornya satu, kemudian name-nya Fadli, lalu address-nya Jakarta seperti itu. Oke, kita keluar block scope-nya berarti di sini ya. Oke. Nah, kita panggil service-nya ya. Sekali lagi berarti kalau mau tambah data, mau update data dan lain-lain, kita harus memanggil service-nya terlebih dahulu. Service dot di sini kan sudah kita panggil. Lalu kita akan panggil spreadsheet namanya ya. Kemudian sorry ya. Values di sini. Oke. Ya, values lalu kita panggil append namanya ya. Append. Oke. Append di situ ada dua ya, dua parameter. Tiga. Ya, ada spreadsheet ID, range dan juga value range-nya. Terus dimasukkan ya. Ya, jadi spreadsheet ID ini adalah alamat ID dari spreadsheet kita yang tadi, ya, unique ID-nya. Kemudian range string ini untuk acuan sales dari sales berapa ke sales berapa untuk isi datanya. Lalu kemudian yang parameter ketiga itu value range. Value range ini ya berarti value yang kita mau input. Yang tadi ya satu Fadli sama Jakarta. Betul, gitu ya. ya. Oke, berarti sini teman-teman tinggal sorry. Kita ambil ID spreadsheet-nya ya, Kak Jution. Jadi ID spreadsheet yang mana tuh? sini kalau kita mau ngambil unique ID dari spreadsheet kita itu ada di URL-nya ya. Oke. Di sini kita sudah tandanya di mana tuh tandanya? Tandanya itu berarti sebelum endpoint edit ya. Setelah slash D ya? Ya. Kalau kita cuman punya akses view berarti sebelum endpoint view. Itu unique ID-nya. Karena kita sudah punya akses edit, akun sendiri ya. Akun sendiri, ya berarti harusnya bisa. Oke. Berarti di sini kita ambil ya ID-nya. Ini kalau kita perdekat sih harusnya nggak bisa ya diperdekat ya. Oke. Oke, kita ambil sebelum endpoint dengan nama edit gitu ya. Seperti itu. Kita coba copy. Lalu kita masukkan ID-nya, mungkin gue coba bikin variabel baru ya di atas. Var spreadsheet ID gitu ya. Datanya string
seperti itu, lalu kita coba paste ke ini ya. Seperti itu. Lalu masukkan ke dalam parameternya ya. Tadi Open itu butuh 3 parameter ya. Argumen pertama itu spreadsheet ID-nya. Kita masukkan spreadsheet ID, ini sudah global sifatnya teman-teman. Kemudian kedua itu adalah range yang acuan salesnya dari mana. Oke. Ya, teman-teman bisa cek aja. Kita coba buka. Acuan salesnya itu oke. Dari B ya. B3 sampai ke B4 ya. Sampai ke D4 begitu ya. Lalu kita coba masukkan juga nama sheetnya, sorry. Jadi kan di sini ada sheet 1 ya. Kajetion di paling bawah ini sheet 1. Kalau misalkan kita namanya Enigma ya udah Enigma. Karena defaultnya sheet Harus 1. disamakan ya. Ya, harus sama sheet 1 kemudian dari sales berapa ke berapa. Oke, berarti tadi B4 sampai ke D4 ya. Begitu. Sheet 1 berarti kita masukkan sini namanya sheet 1 gitu ya. Kemudian di sini kita kasih acuannya. Acuannya tadi ya. Sel B Sel B sampai D. kemudian sel D ya gitu ya. Sampai D. Ya, di sini kita kasih B sampai D gitu ya tadi. Betul, kita buat lagi, betul. Nah, oke, kemudian koma itu kita masukkan values-nya. Udah. Tapi karena append ini dia ada return-nya ya. Jadi kita tampung aja untuk errornya aja. Kita tampung errornya. Jadi kalau Supaya ketahuan misalkan ya kalau ada error. ya, jadi kalau ada kegagalan nanti akan ketahuan. Seperti ini. Lalu kita coba cek seperti biasa. Log fatal format ya. Error gitu ya. Append data. Kemudian kita masukkan errornya gitu ya. Sorry. Kita lihat error ya. Append ini berarti balikannya itu ada satu ya. Sorry. Satu ya. Harusnya teman-teman wait. Woi, gua lupa satu lagi Kak Jution. Di sini harus tambah do. Do ini ya sesuai dengan namanya. Jadi sebenarnya ini bisa dipisahkan ya. Kita tampung dulu. Jadi kita misalkan ke depannya ada sebuah kondisi dulu ya sebelum masukkannya. Kita tampung servisnya lalu kita do. Do itu berarti kita eksekusi append-nya gitu ya. Oke, kita eksekusi append-nya. Lalu harusnya itu sudah aman sih. Input data, kita siapkan value yang mau diinput ya. Lalu panggil service yang ada di dalam argumen. Lalu .spreadsheet, .values, .append. Parameter pertama itu untuk unique ID dari spreadsheet kita yang sebelumnya di sini ya di dalam URL. Kemudian ini adalah acuannya dari sales berapa ya. Di sini sales base sampai dengan D ya. Kemudian values itu ya berarti yang akan kita masukkan. Kalau kedepannya kita memasukkannya dari API misalkan ya, ya berarti ini ada inputan lain ya, ada proses sebelumnya. Nggak hardcode kayak gini ya. Ini hardcore langsung dalam fungsinya ya. Lebih bagus pakai front end ya, ada webnya Ya, ya. lebih enak. Ada form-formnya. Kalau ini kan lebih ke itu ya, kita fokus agar bisa tujuannya penting ke integrasi dulu ya, integrasi bisa dulu. nambah gitu ya. Iya. Kedepannya nanti teman-teman bisa mengembangkan sendiri ya, karena code-nya akan di-push ya. Betul. Di GitHub. Ya. Kemudian harusnya sih ini tinggal kita eksekusi aja Kak Jution ya. Kalau memang nanti ada kekurangan harusnya kelihatan errornya gitu ya. Kita coba eksekusi teman-teman. Jadi pertama itu kita ambil servisnya. Yang sebelumnya kita coba kan servisnya ini masih belum kita tangkap ya. Jadi kita tangkap dulu. Tangkap ya. Betul. Supaya dikirim ke fungsi input data. Ya. Kemudian kita panggil input datanya. Tuh ya. Oh, tinggal dikirim ya. Nah, harusnya sih seperti ini ya. Kita coba seperti itu. Oke.
Nah, ini ada error. Kita coba baca errornya ya. Nah, oke, gue kayaknya ada satu step yang ketinggalan Kak Jution. Jadi tadi mungkin nggak di mention sedikit ya terkait step ini. Jadi sebenarnya kita harus mengenablekan si API-nya dulu teman-teman. Jadi nggak bisa langsung kita gunakan. Oh, karena tadi Harusnya baru pakai Google API doang ya. mm-mm, Kita belum menggunakan yang spesifik pakai Google Spreadsheet ya. ya Karena kan produk Google banyak ya. Oke. betul. Jadi kita coba enable dulu ya. Jadi Jadi teman-teman step yang terlewat nih teman-teman. betul, lupa, sorry. Jadi Jadi harusnya pergi lagi masuk ke Google Cloud ya. ya yang awal tadi ya, Awal yang tadi. kita service account detail ini di bagian IAM ampersand admin pokoknya ya. Nah, kita posisinya di sini tadi. Sebenarnya tinggal buka aja sidebarnya, teman-teman ya. Sidebar, lalu masuk ke Menu API service. API and service, lalu masuk ke library. Nah, ini yang kita mau cari nih apa ya? Nah, Karena sini ada banyak kan? ada banyak tuh. Nah, ini ada Google Nah, Sheet misalkan API. kita coba pilih ini ya. Oh, kita jangan lupa di Seperti enable itu, ya. kita enable betul. Kita tunggu. Prosesnya memakan waktu ya. Ya ini cuman ya udah ya harusnya 5 menit, nggak sampai semenit sih. Oke, Nah, aman. oke, berarti udah selesai nih ya. Statusnya sudah enable. Ada enable. Oke. Kita coba Coba lagi. eksekusi lagi. Itu ya. Run. Nah, ini errornya udah beda nih. Sekarang does not have permission Ya, ya. nah ini kayaknya gua ada kelupaan lagi. Satu ada 2 step ya tadi yang ketinggalan. Eh, Step tadi yang enable, kemudian yang ini itu step untuk memberikan akses ke si email yang sudah kita buat tadi. Jadi kalau kita lihat ya, di sini kan ini spreadsheet yang kita buat sebelumnya. Lalu kita coba lihat di bagian atas kanan itu ada button share gini ya, ada button gembok. Nah, ini kan yang bisa diakses itu oleh owner dia sendiri, yaitu si email yang sudah yang gua gunakan di sini ya. Nah, ini gimana caranya supaya golang kita itu bisa mengakses sheet yang sudah kita buat. Itu harus Nah, ditambahkan ya. nah ini kan kalau email biasa ya, misalkan gue mau nambahin di sini email gue misalkan Fadli ya. Ya, ini misalkan ada Fadila dan lain-lain lah ya. Nah, ini di sininya kita coba lihat di bagian sheet key JSON itu ada yang namanya Client field email. client email ya. Kita coba copy aja teman-teman. Ya, copy. Lalu kita coba daftarkan ya, kita share sini ya. Seperti itu. Lalu kita set dia sebagai editor ya. Sebagai editor. Betul, kalau sebagai view kan nggak bisa Oh, berarti memanipulasi seleknya data. user ya kalau di Betul. share Google Spreadsheet ya. Jadi dia bisa Ya, lakukan edit betul sekali. terus ngapus ya. Ya. Karena kalau cuman view ya berarti cuman ibarat cuman select data doang ya. Oke, kita share seperti itu. Kalau kita lihat di sini ya sudah ada Tambahan. ya people with accessnya sekarang ada 2 ya Kak Jution. Yang saya cuma 100 sekarang ada 2 ya. Nah, ini adalah email service account yang sudah kita buat sebelumnya. Kita set sebagai editor begitu ya. Kemudian harusnya kita coba lagi gitu ya. Sorry, goran spasi dot. Oke, sebentar. Value input option. Apa nih? Value input option yang bagian. Oke, sebentar. Nah, di option ini harusnya kita memasukkan constant string ya. Jadi sebelum dot itu, sorry ya, gue lupa lagi nih. Jadi ada lagi fungsi yang kita akan kita panggil, namanya value input option. Nah, ini value input option itu sudah ada bawaan dari si library library-nya. sheets-nya. Nah, sedangkan yang kita buat itu harusnya memasukkan data ya. Ya, itu bisa kita pilih yang bagian user enter aja. Ada 3 ya, ada input Ada 3. value, raw sama user Ya. entered. Jadi yang dipilih yang user entered ya, berarti the value will be parsed as if the Betul. user type. Kita Ini harus coba. ada ya berarti ya.
Nah, ini baiknya sih dibuat konstan ya. Kalau misalkan udah pakai clean arsitektur, biasanya kita buat constant value jadi enggak, untuk menghindari typo dan lain-lain ya. User entered gitu ya. Lalu kemudian yang terakhir itu dot do seperti ini. Itu ya, kita coba lagi. Nah, sekarang sudah tidak ada log error apapun ya. Mestinya berarti nggak ada masalah nih. Kita coba cek. Oke, sudah masuk ke Jutian. Nah, Oke, ini berarti adalah satu Fadli sama Jakarta. ya udah sesuai ya. Ini dari fungsi yang kita tadi buat, datanya satu, kemudian yang kedua tuh Fadli ya, ini sebagai kolom nama. Lalu kemudian Jakarta ini adalah untuk kolom address tadi ya. Ini udah sesuai urutannya Berarti begitu ya. otomatis masuk ya. Betul sekali. Nah, itu ya. Jadi, nah untuk codingan yang sudah gua buat, kalau misalkan teman-teman ada yang misalkan nggak paham, harusnya ini sederhana sih, cuma ada dua fungsi ya. Satu fungsi untuk mengambil service dari sheet-nya, kemudian fungsi yang kedua itu tadi input data nih. Input data berarti ini untuk kebutuhan melakukan insert data ke Insert ke dalam Google Sheet. sheet-nya. Lalu di sini di dalam function main-nya bahkan cuma 3 line doang ya Kak Jutian. Di sini line 17 itu cuma ngambil service, kemudian yang line 18 itu untuk mengeksekusi fungsi yang menghandle input atau insert data ke dalam sheet-nya langsung. Ya, tapi ini masih kurang bagus Hardcode. ya, Ya, teman-teman. Ini teman-teman masih bisa dilakukan improve ya, masih bisa biar improve. lebih Betul rapi lagi sekali. dan nggak hardcode yang kayak tadi tuh ya, yang Ya, satu Fadli sama Jakarta ya. tuh. Jadi kalau teman-teman mau kembangkan ya, misalkan di sini kita buat sebuah struct sederhana ya, type, lalu kemudian di sini ada student ya, kemudian kita definisikan dia sebagai struct ya, kemudian di sini bebas sih, ada ID mungkin, lalu di sini ada Samakan dengan name di Google Sheet kali ya. ya, samakan aja, kemudian address ya di sini string seperti itu ya. Oke, lalu berarti kita harus membuat value berdasarkan tipe data student ini ya. Oke. Berarti di sini new student gitu ya. Kita buat dari tipe data student, lalu isinya ada ID ya. ID-nya 1. Kemudian untuk name kita kasih di sini Fadli. Lalu address Jakarta misalkan ya. Seperti itu. Jakarta. Jakarta, sorry. Jakarta. Kelebihan hurufnya. Jakarta. Nah, berarti yang kita masukkan sekarang input data itu membutuhkan 2 argumen harusnya sekarang. Ya, biar dia nerima si struct student tadi ya. Betul sekali Kak Jutian. Jadi biar dynamic datanya kita tambahkan. Di sini misalkan new student ya. Student. Lalu tipe datanya itu adalah student. Berarti bisa digantikan ya, yang satu file itu dengan yang dikirimkan di betul. function main. Tuh, berarti ini mestinya kita ganti ya. Seperti itu, kita masukkan si atau mungkin teman-teman mau coba timpa satu-satu ya, bisa aja. Jadi yang awalnya tadi kita coba Ctrl Z misalkan ya, balik lagi seperti awal. Nah, ini bisa kita coba ambil satu-satu nih field-nya dari si parameter yang ada di dalam variable new student ya. Tinggal diganti ya, ID dengan new student new student ID gitu ya. Oke. begitu, Yang new kemudian student name, kemudian new student yang dot address. Nah, address. jadi ini lebih dynamic ya, ada datanya ya. Dynamic begitu, betul sekali. Hardcode. Koma berarti kita masukkan new Si student. Sorry. Nah, kita coba lagi kali ya. Ini Kita mungkin jalankan lagi, ganti nama ya kali. ganti nama aja, jangan satu terus ya. 2 Kalau bisa di satunya otomatis ya harusnya ya. harusnya otomatis. Ini kita masih hardcode ya. Ya, nanti teman-teman Tekan di sini bisa Doni kembangkan gitu ya. ya. Kemudian di sini kita kasih Cianjur gitu ya. Harusnya sih aman ya, kita coba eksekusi. Coba lagi jalankan. Oke. Goran. Oke, berhasil ya. Kalau kita lihat hasilnya sudah Udah masuk nambah lagi. ya. Sekarang Ya. ada 2, Doni dan Fadli.
Oke, Dezit, kalau misalkan dari apa ya, poin-poinnya ya, Dari kesimpulan kali ya. kesimpulannya ya, ya itu berarti harusnya di sini teman-teman paham cara pengambilan servisnya, kemudian yang kedua itu kita panggil method service spreadsheet.values.append, atau mungkin teman-teman bisa panggil metode lain ya selain append, ada delete dan lain-lain. Begitu Kak Jutian. Cukup nih berarti. Berarti cuman insert aja ya. eh Iya. Berarti nanti mungkin untuk next ya, untuk yang read atau ya, yang lain mungkin bisa betul. diteruskan, atau nanti mungkin Kapadi bisa teruskan lalu di-push di Ya, GitHub ya, jadi teman-teman bisa ngelihat ya kodenya. betul. Karena memang kalau kita coba semua memang pasti akan lama. Tapi Masih sebenarnya intinya lama. bukan itu ya. Bukan. Intinya sebenarnya teman-teman bisa ngelihat lah ya gimana Ngelihat. caranya mengintegrasikan antara Golang Ya, dengan Google Spreadsheet. betul. Nah, saat ini udah berhasil, dia bisa melakukan penambahan data ya. Tapi Ya, jangan lupa tadi stepnya ada yang ketinggalan ya. Ada 2 tadi yang kita lihat tadi ya. Kita lupa mengenablekan, sama jangan enable, lupa menambahkan kemudian email email ke si dalam kliennya tadi ya ya untuk ke aksesnya. dalam si editor. Seperti itu. Betul. Jadi ya mungkin masih sederhana karena memang waktunya akan lebih lama kalau kita Ya, tapi coba ini buat seharusnya semua. sudah cukup Cukup menggambarkan. Karena emang tujuannya kan kita untuk untuk mengintegrasikan. integrasinya. Ini ke depannya Sisanya nanti bisa ya, dilakukan clean betul. code atau apa seperti Jadi seperti sisanya itu. teman-teman bisa ekspor sendiri ya. Kalau memang nanti possible untuk melanjutkan topik ini ya, kita akan coba Di next berikutnya. berikutnya masuk ke API kali ya. Iya Kita itu coba ya. buat Jadi yang jadi API. nggak lewat ini ya, Ya, codingan datanya. Jadi bisa betul. langsung lewat yang klien kayak misalkan Klien, di Postman, Postman atau ya, apa gitu. atau Menarik Google. sih ya. Ya. Atau mungkin Kapali bisa membantu meneruskan dan di-push di GitHub kali ya biar Ya, teman-teman bisa, boleh. biar teman-teman juga bisa ngelihat nih ya perbedaannya antara yang Perbedaannya. dipraktikkan sekarang sama nanti kalau di versi API-nya seperti apa. Ya, Seperti itu. Berarti sudah selesai nih. harusnya sih Ya, ya. cukup lah ya. Ya Kalau seperti ini itu sederhananya seperti ini. Enigmanian podcast kita di Orbit 5. Ya. Semoga bermanfaat ya untuk bahasan Amin. kita. Harusnya sih sudah dapat goalnya ya tadi Goalsnya mengintegrasikan. integrasikan, ya udah bisa. Jangan lupa juga nih integrasi. teman-teman yang nonton dipraktikan biar makin jago nih ngodingnya ya. Sama kita ada sebuah pesan ya. Jadi kalau teman-teman pengen join nih ya, pengen join ke Enigma Camp, teman-teman bisa nanti klik link di bawah ya. Nanti kita taruh di deskripsi ya. Sama kalau misalkan teman-teman pengen join juga bisa langsung scan barcode ya. Scan barcode yang ada di layar. Ya, itu masuk ke Discord kita, Discord Enigma Camp. Di situ kita sediakan platform Discord, jadi teman-teman bisa join dan teman-teman bisa mengumpulkan informasi ya, tanya-tanya juga boleh dan apapun itu, semua ada di dalam Discord tersebut. Dan jangan lupa untuk subscribe ya YouTube Enigma Camp dan pantengin terus sosial medianya, khususnya sih Instagram ya. Karena Enigma Camp di Instagram sangat aktif, jadi informasi-informasi yang sangat penting bisa ada di dalam Instagram tersebut. Oke, seperti itu. Sampai ketemu di acara ngorbit berikutnya dengan topik yang berbeda. Oke, gua Jution undur diri. Salam.